saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya pada hari ini? Hari ini akhir pekan di minggu ini, Sabtu tanggal 6 Mei 2023. Saudara-saudari, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita sejenak memberi hati pikiran kita mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan untuk hari ini. Kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 27 dikatakan seperti ini. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, kamu akan diampuni. Saudara-saudari, firman Tuhan ini begitu indah sekali. Di kitab Injil Matius, firman ini masuk dalam golongan khotbah Yesus di bukit. Salah satu bagian dari kitab suci yang sangat digemari oleh banyak orang. Oleh tokoh-tokoh atau oleh kaum para marginal. Oleh orang Kristen sendiri, juga oleh orang-orang non-Kristen. Karena apa? Karena pengajarannya sangat luar biasa, sangat unik, dan sangat melewati batas-batas nilai-nilai standar yang baik menurut kemanusiaannya. Ada banyak pengajaran-pengajaran luhur yang luar biasa yang kita bisa lihat di situ. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita memperlakukan ciptaan, bagaimana kita memperlakukan Tuhan, dan bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Kita adalah makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus hidup bersama dengan orang lain. Tapi bagaimana hubungan kita dengan orang lain itu juga dan sangat dipengaruhi bagaimana sikap kita kepada mereka, bagaimana perilaku kita kepada mereka. Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang lebih dahulu melakukan sesuatu yang baik untuk mengharapkan sesuatu yang baik di tengah-tengah kehidupan bersama ini. Nah, saudara-saudari, di dalam Matius 7 ayat 12 dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah terlebih dahulu itu kepada mereka. Nah, kalau dikatakan perbuatlah itu terlebih dahulu, berarti kita tidak layak berharap kalau kita tidak pernah melakukannya. Dan kitalah sesungguhnya yang berusaha untuk mendahulukan atau membuat sesuatu itu menjadi ada dan menjadi sebuah kebiasaan. Ketika kita mengawali kebiasaan-kebiasaan baik, maka kebiasaan yang baik itu akan kita rasakan di tengah-tengah komunitas kita. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain tersenyum kepada kita kalau kita sulit senyum. Kita tidak berhak mengharapkan orang lain mengampuni kita kalau kita tidak mau melakukan pengampunan. Kita tidak berhak mengharapkan orang lain membantu kita kalau kita sendiri pun tidak mendahului untuk melakukan bantuan-bantuan yang diperlukan oleh sesama kita. Dan Tuhan sendiri sesungguhnya sudah mengajarkan kita bagaimana mengambil inisiatif untuk melakukan yang baik. Tuhan menolong kita, Tuhan menebus kita, Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan membayar lunas kita ketika kita masih di dalam dosa, ketika kita masih belum melakukan sesuatu yang baik bagi Tuhan. Tapi Tuhan berinisiatif untuk melakukan itu. Dan ketika Tuhan sudah melakukannya, maka sewajarnya lah kita merespon kebaikan Tuhan itu. Seperti itulah juga kita di dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan sesama kita, dengan saudara-saudari kita. Lukas mengingatkan kita pada hari ini, janganlah cepat kita untuk menghukum orang lain. Janganlah cepat kita untuk menghakimi orang lain. Dan marilah memberikan pengampunan. Marilah kita memberikan maaf kepada orang lain. Supaya kita juga tidak cepat dihakimi. Kita juga tidak cepat dijatuhkan hukuman. Dan kita juga diampuni setiap kesalahan-kesalahan kita. Di tengah-tengah kehidupan manusia sering sekali dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya hukum balas-membalas itu sesuatu yang sangat wajar. Orang yang berlakukan kesalahan akan mendapatkan hukuman seperti ini, akan dihakimi seperti ini. Tetapi orang-orang Kristen tidak
dianjurkan atau disarankan untuk menghukum orang lain, untuk menghakimi orang lain. Karena Tuhan sendirilah yang menjadi hakim yang adil. Dialah yang akan menjatuhkan hukuman bagi setiap orang yang melanggar atau melakukan segala kesalahan. Tapi itu pun Tuhan lebih dahulu menawarkan kasih, menawarkan pengampunan. Dan untuk inilah kita juga terpanggil. Sebagai orang-orang Kristen, mari kita mendahulukan pengampunan. Mari kita sangat tegas di dalam hal melakukan sesuatu, tidak cepat untuk menghukum atau menghakimi orang lain. Ada orang-orang yang ditentukan oleh Tuhan untuk menjatuhkan hukuman. Ada orang-orang yang dianugerahkan Tuhan hak untuk menghakimi orang lain. Bukan tanggung jawab kita, bukan hak kita, bukan bagian kita untuk melakukan itu semua, karena kita sendiri pun adalah orang-orang yang bersalah, orang-orang yang berdosa, yang menerima belas kasihan dari Tuhan. Maka belas kasihan dan belas asih inilah yang kita harus tawarkan kepada orang lain. Setiap kesalahan, setiap kekurangan, ketidaksempurnaan orang lain, mari kita orang-orang Kristen, orang-orang pengikut Yesus, untuk menawarkan belas kasihan, untuk mengampuni mereka seperti Tuhan yang sudah mengampuni dan berbelas kasih kepada kita di dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itu, saudara-saudari, marilah kita mengerjakan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya dan selalu tawarkan dan anugerahkan atau pancarkan dan lakukanlah belas kasih kepada orang lain. Kita mengampuni kesalahan mereka, kita berdiri di dalam pembelaan kepada setiap orang-orang yang melakukan sesuatu yang tidak baik, untuk memberikan kesempatan kepadanya untuk bertobat dan memperbaharui diri, seperti Tuhan yang menganugerahkan segala kasih dan segala pengampunan itu ke tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk tidak cepat menghakimi atau tidak cepat memberikan hukuman, dan untuk sesungguhnya lebih baik memberikan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah, seperti kami juga yang selalu bersalah di hadapan Tuhan. Tuhan tidak menghukum atau menghakimi kami, tapi Tuhan menawarkan belas kasihan untuk menebus kami. Tuhan menawarkan pengampunan yang sejati bagi setiap kami yang mau datang dan bertobat kepada Tuhan. Itulah yang kiranya mendorong kami juga di dalam bertindak kepada sesama kami pada hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itu yang menyertai memberkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.